menunjukkan 4 sore di Salatiga ya Mas ya. Betul. Kembali lagi di sini bersama saya Farida Kurniawati dan rekan saya Muhammad Yusuf. Kita mau berbincang-bincang dikit nih terkait dengan lembaga bantuan hukum itu apa dan gimana sih prosedurnya suatu perkara dapat dimasukkan ke lembaga bantuan hukum. Mungkin nanti saya akan sedikit berbincang-bincang dengan Mas Yusuf ya terkait dengan hal itu. Banyak orang yang belum paham terkait dengan lembaga bantuan hukum itu seperti apa, prosedur serta tata caranya seperti apa kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Yusuf terkait dengan lembaga bantuan hukum itu sebenarnya apa sih? Ya, kalau lembaga bantuan hukum itu kita bergerak di bidang hukum. Jadi kita memberikan pelayanan ke masyarakat, tapi kita tanpa biaya. Jadi kita cuma-cuma khusus untuk jasa advokasinya. Nah, bantuan hukumnya itu banyak banget. Jadi ada non litigasi sama litigasi. Itu ya Mbak Farida. Gitu. Tadi jelaskan bahwasanya itu cuma-cuma ya Mas ya. Cuma-cuma itu untuk perkara apa aja? Apakah ada spesifikasinya harus perkara ini, perkara itu kayak gitu? Sebenarnya kita nggak ada spesifikasi, jadi semua perkara kita tangani. Hanya saja kan kalau perdata, karena perdata ini ada biaya panjer perkara, jadi itu biasanya kita nggak akan kita tangani, kita akan limpahkan. Dan itu pun nanti ada kriteria tertentu yang bisa diterima di LBH. Jadi sebenarnya pada intinya kalau kita bicara masalah penanganan perkara, semua perkara kita terima. Tapi harus ada seleksinya juga, nggak semua perkara. Khusus untuk perkara perdata, karena ada panjer biaya perkaranya, itu sih kita bisa mintakan keringanan ke pengadilan ya biasanya. Kalau kita harus sampai kasus itu ke ranah pengadilan. Betul nggak sih kalau? Tapi terakhir ya Mas ya, terakhir itu saya pernah konsultasi ke pengadilan agama juga terkait dengan pemberian biaya panjer dari pengadilan kayak gitu. Dari pengadilan sendiri menjelaskan bahwasanya kalau ini sudah ditangani oleh lembaga bantuan hukum, otomatis semua biaya-biaya itu ditanggung oleh si lembaga bantuan hukum atau personnya. Jadi pengadilan itu tidak mau tahu dan tidak mau memberikan kayak gitu. Tapi ini juga jadi dilematis untuk kita juga sih sebenarnya, karena biaya panjer itu kan sekarang itu relatif mahal ya Mas ya. Benar. Soalnya biaya panjer itu tergantung dari tergugatnya. Misalkan satu orang tergugat dibebani biaya panjer pemanggilan nih, pemanggilan. Jadi untuk panjer itu kan ada rinciannya ya biasanya terkait dengan pemanggilan tergugat seperti itu. Misalkan pemanggilan tergugat diasumsikan 200.000 per orang, padahal tergugatnya ada sekitar 20 orang. Berarti kan 200.000 dikali 20 berarti udah 2 juta ya. Baru satu kali pemanggilan. Baru satu kali pemanggilan kayak gitu. Nah, nanti mungkin di prosedur sidang itu bisa berkali-kali kayak gitu dan mungkin menghabiskan biaya banyak dan itu tidak akan ter-backup oleh kita. Jadi kalau pada intinya sih sebenarnya kita oke-oke aja, cuman karena kalau melibatkan panjer biaya perkara dan itu biaya yang membengkak dan dibebankan ke LBH, kita mungkin nggak bisa membantu kalau harus mengeluarkan biaya dengan yang cukup banyak gitu ya. Nah jadi prinsipnya sih kita siap membantu khusus untuk warga yang tidak mampu, jadi tanpa biaya apapun, jadi cuma-cuma dia. Cuma-cuma, tapi terkait dengan panjer mungkin bisa dikembalikan lagi ke personnya ya Mas ya, ke diri pribadi penggugat seperti itu. Jadi tetap kalau biaya jasa kita free, tapi biaya panjernya kita mungkin bisa dibebankan ke para pihaknya sendiri gitu ya. Tadi Mas Yusuf bilang terkait dengan kita melayani nih untuk masyarakat miskin kayak gitu. Kriteria masyarakat miskin sendiri apa sih Mas? Jadi kalau kita punya ketentuan, jadi harus ada surat keterangan tidak mampu minimal dari kelurahan. Jadi RT RW minimal kelurahan. Nggak perlu sampai kecamatan, kelurahan kita sudah cukup bisa kita terima. Tapi kita juga akan survei, jadi kita tidak akan percaya semata-mata hanya pada SKTM juga gitu. Jadi kita akan survei. Ternyata kalau kita anggap itu mampu, maka kita tidak bisa menangani.
Nah, yang kedua mungkin bisa dengan kartu-kartu miskin itu ya, dihubungkan dengan KIS. Nah, itu juga bisa sebagai dasar pengajuan melalui LBH Mega Bintang. Gitu. Berarti kalau misalkan nih Mas, orang berperkara itu kan tidak selalu melulu dia sebagai penggugat nih. Berarti kan tidak seluruh dia mendaftarkan gugatan. Ada kalanya tergugat datang ke kita kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana terkait dengan apakah ada biaya tambahan untuk pengadilan? Enggak kan? Kalau biaya pengadilan sih nggak ada ya kalau kita dari pihak tergugat ya. Ya. Jadi kita di pihak tergugat kita paling yang karena itu biaya untuk mendaftarkan karena pajak ya, pajak untuk bayar pajak mendaftarkan kuasa, maka itu aja sih yang keluar, dan itu pun paling beban dari kita dari pihak LBH, Dibebankan oleh LBH. Nah, kalau kita bicara tadi tentang mau mendapatkan bantuan hukum secara gratis, gimana caranya di LBH? Itu gimana, Mbak? Apakah orang ini datang melalui pengadilan atau kita harus ke kantor kita, ke LBH Mega Bintang? Dan syarat-syaratnya apa aja biasanya dibutuhkan dari si calon yang akan memberikan kuasa kepada kita? Ya kalau itu kebetulan nih kalau di lembaga bantuan hukum itu biasanya ada yang bekerja sama dengan pihak pengadilan, ya kan Mas? Faktanya pihak-pihak pengadilan ini juga menggandeng lembaga bantuan hukum seperti itu yang akan ditempatkan di pos-pos di setiap pengadilan. Itu namanya pos bantuan hukum. Itu biasanya dikelola oleh lembaga bantuan hukum, lembaga bantuan hukum kayak gitu. Cuma kalau misalkan ada beberapa orang kan sreknya dengan siapa kayak gitu ya, karena lawyer atau advokat itu kan berkenaan dengan trust atau kepercayaan. Kalau misalkan ada orang nih mempercayakan kasusnya terhadap misalkan kita ya, kalau saya sendiri kan di LBH Mega Bintang kayak gitu. Kalau mau dengan kita ya datang ke kantor kita kayak gitu. Nanti kalau datang ke kantor sekarang pasti kan nggak semuanya bakal kita terima kan? Iya. Syaratnya apa aja, Mbak? Kalau biasanya mereka harus melampirkan apa aja gitu, selain tadi pasti ya surat keterangan tidak mampu dari minimal dari kelurahan. Nah, ada syarat-syarat lain nggak yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke LBH Mega Bintang? Yang paling penting adalah SKTM atau surat keterangan tidak mampu aja sih sebenarnya. Kemudian isi formulir nanti sudah kita sediakan di kantor. Ada belangkonya gitu ya? Ada belangko, ya. Formulir permohonan gitu ya? Iya, betul sekali. Terus nanti melampirkan fotokopi KTP, fotokopi KK. Udah cukup itu aja. Terus nanti kita buatkan surat kuasa gitu ya? Ya. Jadi kalau mereka sudah lengkap dan sudah dianggap bahwa dia masuk verifikasi yang layak untuk dapat bantuan hukum secara gratis, maka bisa tanda tangan surat kuasa tadi. Langsung kita buatkan surat kuasa, nanti kita komunikasikan lagi seperti apa kronologisnya. Nanti setelah muncul kronologis, nah ini jadi persoalan apakah dia itu pihak penggugat atau tergugat. Kalau misalkan dia pihaknya penggugat, nanti kita akan buatkan surat gugatan kayak gitu Mas. Tapi kalau misalkan dia berada di pihak tergugat atau pihak yang mendapatkan gugatan dari lawan, dari seseorang, itu nanti kita akan pelajari lagi berkas-berkasnya ya. Nanti kita akan dampingi di persidangan. Ya, kalau kita bicara di lingkup LBH Mega Bintang ini advokatnya ada banyak kan? Ada banyak banget. Nanti ada bagian tim advokasi ya, kalau nggak salah ada bidang advokasi, nanti dia akan membagi siapa yang akan bertanggung jawab, terus kita diskusikan permasalahan tersebut untuk dipecahkan. Betul. Langkah hukumnya mau seperti apa kan gitu ya. Betul. Jadi mungkin itu yang bisa kita bicarakan untuk hari ini terkait bagaimana prosedur mendapat layanan bantuan hukum Mega Bintang secara gratis tadi. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan nggak nih sebagai penutup? ya kalau misalkan untuk apa namanya cara ya, mungkin cara menghubungi kita yang gampang di mana sih Kak gitu. Nanti bisa aja follow Instagram kita ya, LBH Mega Bintang .official. Jadi @megabintang LB LBH ya. LBH Mega Bintang .official kayak gitu. Oke, nanti kalian mungkin bisa lihat nanti di bawah ini ya. Ya, di situ juga ada nomor call center kita, jadi nanti bisa dihubungi lewat WA juga. Pokoknya nanti
searching aja kita di IG, nanti bisa lihat di sana ada nomor WhatsApp. Ya sudah, kalau misalkan sudah percaya dengan kita, silakan hubungi kita. Tapi kalau kurang percaya, bisa cari LBH yang lain, lembaga bantuan hukum yang lain kayak gitu, yang terdekat atau yang pernah jenengan gunakan atau pernah pakai gitu jasanya. itu. Oke, itu mungkin untuk hari ini. Jadi apapun untuk konsultasi hukum bisa dilihat di bawah ini. Jadi ada nomor handphone layanan kita, call center Ya, kita ya. call center Jadi kita. LBH Mega Bintang ada call centernya, bisa konsultasi gratis melalui WhatsApp, telepon pun juga boleh melalui WhatsApp atau melalui Instagram tadi. Ya. Jadi bisa dicatat, nanti boleh berkonsultasi dengan kita. Itu Mbak Farida, kita tutup hari ini. Ya. Oke, terima kasih atas attention-nya, atas perhatian dari semua sahabat-sahabat LBH. Sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa.